Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya Lukman Hakim Rifani di materi ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Materi ini adalah untuk kelas 6 semester 1 dan kelanjutan dari video yang sebelumnya. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang adab meminta maaf atau menyatakan penyesalan dan memaafkan. Dan yang kedua adalah hikmah memaafkan. Yang pertama adalah adab menyesal dan memaafkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 263, Allah berfirman, Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Memberi maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan menyakiti orang lain. Adab meminta maaf atau menyesal itu yang pertama adalah mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Yang kedua, menyesali perbuatan yang telah dilakukan untuk menyakiti atau mendolimi orang lain. Dan yang ketiga, ketika meminta maaf, itu kita tidak mencari-mencari alasan. Yang keempat, adab yang keempat adalah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Adab yang kelima, setelah kita mengetahui kesalahan, kita berjanji untuk tidak mengulanginya. Dan yang terakhir, adab meminta maaf adalah merendahkan diri kepada orang yang kita sakiti atau kita dolimi. Jadi meminta maaf itu, kita selain mengakui kesalahan, menyesali, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, kita juga harus merendahkan diri dalam arti kita tidak membawa rasa emosi atau marah ketika kita meminta maaf. Dilakukan dengan tulus, kemudian juga dengan kata-kata yang sopan, dan lain sebagainya. Nah, untuk memaafkan itu juga memiliki beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, atau ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam memberi maaf. Adab yang pertama adalah ikhlas kepada Allah. Ikhlas karena Allah. Jadi kita memberi maaf itu tanpa ada embel-embel yang lain. Karena kita ikhlas. Yang kedua adalah melepaskan hak membalas. Dalam arti kita tidak boleh memiliki rencana atau pikiran untuk membalas perbuatan orang yang telah menyakiti kita atau yang telah meminta maaf. Yang ketiga, tidak menuntut denda. Jadi tidak meminta sesuatu untuk kita memberi maaf kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah menghapus rasa sakit hati. Apa yang kita rasakan, apa yang orang lain berbuat salah kepada kita, kita harus menghilangkan rasa sakit di hati. Yang selanjutnya tidak dendam, dan yang terakhir adalah menghilangkan amarah. Kemudian hikmah saling memaafkan, di antaranya ada beberapa hal. Yang pertama, seperti dalil Al-Quran, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang kedua, dengan memberi maaf, kita juga akan mendapatkan pahala. Bagi yang meminta maaf, itu juga bisa mengurangi kesalahan atau kedosanya. Yang ketiga, perbuatan yang kita lakukan itu adalah meneladani Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Yang keempat, terlepas dari rasa bersalah. Jadi orang yang meminta maaf itu akan kemudian tidak terfikirkan kesalahan dan tidak menjadi beban pikiran. Yang selanjutnya, dengan meminta maaf dan memaafkan, hati menjadi tenang dan tentram karena kita terbebas dari permasalahan yang kita hadapi. Dan yang paling utama, saling memaafkan itu dapat mempererat persaudaraan. Jadi kalau kita mempunyai masalah dengan teman, ketika kita belum baikan atau kita belum saling memaafkan, itu pasti ada kerenggangan hubungan. Nah, di sini adalah fungsi dari mempererat persaudaraan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi adab menyesal dan memaafkan dan hikmah dari saling memaafkan. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.